نبينا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب من شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian fikih. Insyaallah masih kita lanjutkan membahas tentang rukun-rukun salat. Dan insyaallah malam ini kita bahas rukun salat yang selanjutnya, yaitu yang ke 11, al-julus baina sajdatain. Dan nanti mungkin sampai tumakninah di semana kita bisa bahas, kita bahas. Kalau masih ada waktu kita lanjutkan nanti ke yang ke 12 atau yang ke 13. Al-hadi ashar, rukun wudhu yang ke-11, al-julus baina sajdatain, yaitu duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun. Tahu namanya duduk antara dua sujud? Selepas ruku, selepas sujud. Berarti dalam salat itu, kalau salatnya 2 rakaat berapa? 2 kali. Kalau 3 kali. Kan setiap rakaat itu ada duduk di antara dua sujudnya, tergantung jumlah rakaatnya. Fi kulli rakaatin, maka ada sini disebutkan dalam setiap rakaatnya. Kalau salat 2 rakaat berarti sujud di antara dua sujudnya 2 rakaat, 2 kali. Kalau 3 kali. Kalau 4 kali. Kalau kita witir yang ngambil serakaat ya jadi sekali gitu. Ini hukumnya rukun. Jika tidak kita kerjakan berarti kita meninggalkan rukun. Kalau salah satu rukun salat kita tinggalkan, rukun wajib ini, maka salat kita bisa batal, bisa tidak sah, karena termasuk rukun wajib yang harus ada. Sawa'un shalla qa'iman aw muttaji'an, sama saja orang itu salatnya berdiri atau berbaring ataupun duduk juga, tetap ada duduk di antara dua sujudnya. Kalau orang sholatnya berdiri ya duduk caranya. Kalau orangnya duduk, sholatnya duduk, ya duduk juga. Nah, sama dengan berdirinya. Misalnya ada orang sholat nggak mampu berdiri, dia duduk. Walaupun sholatnya duduk, harus tetap wajib ada namanya duduk di antara dua sujud. Tapi kok sama Ustadz, sama berdirinya duduknya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya kita nggak bisa berdiri, jadi berdiri kita itu duduk begitu. Ataupun mutfajian, dengan berbaring. Nah kalau berbaring ini gimana? Ya dengan isyarat. Jadi nanti semua rukun-rukun itu ya cara mengerjakannya bagi orang-orang yang uzur, yang tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk juga, hanya bisa berbaring, ya semua dengan isyarat. Tetap ada harus, ya, tidak boleh ditinggalkan. Ya nanti isyaratnya dengan tangan bagaimanakah, mungkin dengan kedipan mata dan sebagainya gitu. Sawa'un wa aqalluhu, dan paling sedikitnya duduk di antara dua sujud itu sukunu ba'da harakatil a'dha'ihi, yaitu tenang selepas gerakan anggota. Jadi ketika kita sujud, bangkit dari sujud itu harus ada selisih waktu yang kita gunakan untuk duduk, dan di sana tenangkan diri kita, jangan sampai belum sampai duduk sempurna sudah kembali sujud. Nah, orang yang posisinya dua sujudnya duduk di antara dua sujudnya, model seperti itu juga tidak sah, walaupun dia sudah
angkat daripada sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis, idza rafa ra'sahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Adalah Rasulullah jika bangkit dari sujud, maka beliau tidak akan sujud kembali sebelum yastawiya jalisan, tegak betul-betul tegak dalam keadaan duduk. Lamun masih posisinya antara ipada antara entak diturun pas ngambil model lah. Kalau lamun tokol ngene lurus, lamun sujud ngene. Nah lamun ngene antara ipada jarakna jangan nganjang jangan tokol kanca sujud. Contohnya marak ngene lah. Bro posisi ngene dari bangkit saban tak sujud. Berdiri. Nah, belum posisi tegak, baring ini posisinya malik nah sujud, paham maksudnya? Nah yang seperti itu tidak dikatakan sujud, lam yasih, nanti disebutkan di akhirnya. Maka Nabi perintahkan kita, dan banyak diriwayatkan oleh sahabat beliau, karena Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Adalah beliau ketika mengangkat dari sujud, tidak akan sujud selanjutnya sebelum beliau duduk betul-betul tegak gitu, betul-betul tegak. Paham ya? Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya itu yang paling sedikitnya tegak langsung sujud. Yang penting tegak dulu, jangan sampai belum tegak sudah sujud. Tegak dulu, itu paling sedikitnya. Tegak sedikit langsung sujud sudah mencukupi, itu paling sedikitnya. Walaupun mungkin dia enggak baca apa-apa. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya az-ziyadatu ala dzalik, lebih dari itu, tambahan atau lebih daripada hanya sekedar tegak terus sujud itu enggak, ditambah bid-du'ai wal waridi fihi, yaitu dengan menambah doa dan juga wirid-wirid yang memang diperintahkan untuk kita baca di sana. Itu sempurnanya. Kalau seumpama orang itu sujud terus ngangkat untuk duduk di antara dua sujud tanpa baca apa-apa langsung sujud juga, itu sudah cukup. Itu paling sedikitnya. Tetapi kalau mau sempurna, wa akmaluhu az-ziyadatu ala dzalik bidu'ai wal waridati fi, itu dengan menambahkan doa atau wirid-wirid yang memang diperintahkan untuk kita baca di sana. Paham ya? Falau lam yajlis baina sajdatain, maka jikalau seorang tersebut tidak duduk di antara dua sujud, tidak sampai posisi duduk yang tegak, bal soro ila julis aqrab lam yasih. Nah ini seperti yang tadi itu. Nah orang itu kok belum sampai duduk yang sempurna, tetapi ingin sampai kepada duduk, dekat kepada duduk, tapi belum sampai duduk, lam yasih, maka dia tidak dikatakan duduk, berarti tidak sah. Paham ya? Nah, maka harus betul-betul tegak duduk kita itu, baru sujud yang kedua. Jangan buruk posisi jak sampai duduk tegak terus balik ke sujud. Nah, berarti memang wallahu a'lam apa jaga. Karena di samping itu meninggalkan rukun tumakninah, itu kan rukun duduk sementara itu, dan juga dia belum bisa dikatakan duduk. Bal soro ilal julus aqrab lam yasi. Paham ya? Nah itu saja sini penjelasannya di kitab ini, masalah sujud ruku julus di antara dua sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Tapi mungkin kita sedikit jelaskan ya, mungkin masail-masail yang perlu juga kita ketahui. Jadi intinya dulu dalam yang baca tadi itu, paling minim ketika duduk di antara sujud itu tegak sebentar langsung sujud yang kedua, walaupun tidak baca apa-apa gitu. Tapi kalau mau sempurna, yang diinginkan dalam sholat itu oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tahan tenang, kemudian baca wirid-wirid yang memang diperintahkan dibaca di sana, ataupun doa-doa yang memang dibaca gitu. Kemudian jangan sampai ini yang baca tadi, posisi duduk kita belum sempurna, duduk yang tegak terus kita
sujud kembali lam yasih, maka itu tidak sah. Maknanya nggak sah sholat kita, karena dalilnya tadi yang seperti itu yang bacakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan, adalah Nabi itu tidak akan sujud yang kedua sebelum tegak betul posisi duduk beliau, baru beliau sujud yang kedua. Kemudian juga mungkin perlu kita ketahui, yang penting kita perhatikan bahwa duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun pendek ya. Di sholat ini kan ada dua rukun pendek yang tidak boleh kita panjangkan. Kalau kita panjangkan dengan sengaja, batal sholat kita. Apa itu? Iktidal dan sujud di antara julus di antara dua sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Ini nggak boleh dipanjangkan ini. Orang kok bangkit dari rukuknya, Allahu Akbar, suwe nali iktidal no, tanpa ada memang sesuatu seperti kunut, tidak ada kunut, suwe nganjang, itu batal sembahyangnya, nggak boh. Minimal ukuran panjangnya sampai bacaan at-tahiyat sampai sebelum salawat kepada keluarga Nabi, atau syukuran Fatihah. Ada dengan ruku, bangkit dari ruku, iktidalnya suwe sampai melewati Fatihah. Pokoknya nganjang, wah nggak no, apa mungkin senalamun, nah ini batal sudah sembahyang. Karena iktidal sama duduk di antara dua itu rukun pendek, tidak boleh dipanjangkan. Atau kayak tadi, duduk di antara dua sujud ini suwe, marah dengan baca tahiyat suwe, itu juga otomatis batal, karena keduanya itu rukun pendek. Wa innama batalat sholatu bitatwilihima, maka sesungguhnya batal sholat orang yang mempanjangkan dua rukun tadi, li'annahuma ruknani qasirani fala yutawwilani, maka batal hukum sholat orang yang mempanjangkan dua rukun pendek, yaitu iktidal tahu kan, bangkit dari ruku itu nggak boleh panjang, nggak boleh lama-lama, sekedar baca, apa bacanya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kalau mau ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, langsung dan sesuai kecuali di sini disebutkan kecuali ada hal yang memang diperintahkan untuk berlama-lama di situ. Apa contohnya? Apa contohnya? Sini disebutkan kama law tulal i'tidal az-ziyadata anid du'a, kal-i'tidal raq'atil akhirah li'annahu talaba fihi at-tatwil fi jumlati bil kunuti. Beda dengan i'tidal yang memang itu rakaat terakhir dalam salat subuh, itu kan ada kunut. Kalau itu lama tidak apa-apa, bahkan sampai seumpama sampai 10 menit misal, doakan teman-teman kita yang sedang dizolimi, atau saudara kita yang di Palestina, di Suriah sekarang, terus baca doa, itu tidak apa-apa, memang di sana ada perintah. Tapi kalau nggak ada kunut, nggak ada apa, nggak ada kunut nazilah atau kanat subuh, pokoknya yang matam doa nganjang sampai syukuran Fatihah nganjang, otomatis batal. Paham ya? Ya. Pahami tidak ya? Engkah deruku terus berdiri Sami Allah liman hamidah, ini ditekangku belo-belo nih. Ditekangku harus baca subhanallah hamidah hamdan katsiran, lamun tebu baca terus langsung ruku. Kecuali nanti di rakaat terakhir seperti sholat subuh, atau mungkin ada kunut-kunut nazilah yang imam ikut sholat bersama kita jadi makmum terus dia kunut, ya tidak apa-apa. Kalau itu memang masyru', ada syariatnya gitu, ada doa-doa yang kita baca. Begitu juga ketika duduk di antara dua sujud, maka wirid yang kita baca biasanya apa? Yang 8 itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu'ani. Nanti kita bahas itu terakhir ya. Itu yang pertama, jangan dipanjangkan karena keduanya itu adalah rukun-rukun pendek. Kemudian juga niat memang untuk melakukan duduk di antara dua sujud. Jadi sadar niat bangunnya dari sujud itu untuk duduk itu memang niat mengerjakan rukun sholat, bukan karena yang lain, bukan karena tinjot. Misalnya ada sembahyang tiba-tiba bergerik langsung lurus
Nah, tidak dikatakan duduk di antara sujud. Kalau terjadi seperti itu langsung dia lagi kebalik sujud. Walau rafa faza'an min syai'in lam yakfi, maka siapa saja yang ngangkat dari sujudnya duduk dengan kaget gitu, nah itu tidak dikatakan duduk di antara dua sujud, akan tetapi dia kembali lagi sujud. Memang karena dia gak niat, karena kaget ada apa, mungkin suara ada bergerik musola ini, langsung dia biasakan gitu. Kita sujud kok ombak urusin sengaja kan otomatis. Nah duduk walaupun sudah tegak begini itu nggak dikatakan duduk di antara dua sujud karena nggak ada niat. Tetapi kalau terjadi begitu bikin badan nggak sholat kita? Nggak. Jangan medem lagi sujud karena kita memang kaget. Itu tidak dikatakan duduk di antara dua sujud karena tidak diniatkan. Jadi memang diniatkan duduk antara dua sujud itu bukan karena kaget sesuatu dan sebagainya. Paham ya? Ya. Kemudian juga ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui dalam duduk di antara dua sujud tersebut. Tata caranya. Jadi hendaklah posisi duduk kita itu, coba contohin. Hadap tuh. Andang sujud. Tokol. Nah, dia duduk antara sujud. Maka di sana hendaklah kita bangkit dari yang disunnahkan daripada duduk di antara sujud. Bangkit dari sujud itu menuju duduk di antara dua sujud disunahkan takbir. Sunnah hukumnya. Namun ada kelupaan lawan dia takbir langsung dokol. Sah karena sunnah dan tidak disunnahkan ngangkat tangan. Gak usah angkat tangan. Gak usah angkat tangan. Coba sujud. Allah. Duduk. Wajar Allahu Akbar. Disunahkan takbir. Ini sunnah. Kemudian enggak disunahkan angkat tangan. Kemudian posisi tangan kita usahakan jangan begini. Misalnya lutut begini. Coba nih contohnya. Mara ngentek jangan. Ini, nah begitu, ada begitu, jangan begitu, atau jangan itik lalu, jangan seperti itu ya. Jadi di pas posisi kita punya jari-jari ini pas sejajar dengan lutut pas ya, dan jangan terlalu mempet dan jangan terlalu bebas, biasa saja begitu, paham ya? Yang ulangi, bangkit dari sujud itu disunahkan takbir tanpa mengangkat tangan, dan posisi tangan kita itu jangan terlalu depan marak bepugar ini, atau jadi terlalu itian paha, tetapi pas sejajar dengan lutut kita, dan jangan terlalu mepet begini, pas sederhana gitu, paham ya? Dan jangan beragam, pokoknya beragam jangan, paham ya? Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga yang kedua yang perlu perhatikan, hendaklah duduk yang paling afdal di sujud itu duduk antara dua sujud itu dengan iftiras. Sebenarnya dengan tumpang sila juga boleh, dengan tawarruk juga boleh, atau dengan namanya tawarruk itu ayat akhir. Itu seperti itu kan dikatakan duduk juga, atau mungkin iftiras. Nah itu juga begitu. Nah ini danda iftiras, nama ini bukan iftiras ya Pak Tonang. Ini bukan iftiras, ini ngelipat kaki begini belakang itu bukan iftiras. Itu kaki kiri kita ngangkat, kemudian kaki kiri kita itu duduk di pantat kita, dan kaki kanan berdiri, namanya iftiras. Lamun beselang maraburu coba selangin. Nah sangana bukan iftiras namanya itu, tapi sah tumpang sidedoan sah. Apalagi gini, itu sah, itu kan bukan yang harus nempel itu ketika ruku, ketika sujud. Kalau seperti itu sah juga, cuman abdolnya iftiras. Ini kan duduk di antara dua sujud, dan disebutkan bagaimana modelnya, musilang begini, atau mungkin duduk di atas lutut. Coba duduk di atas lutut, mana contohnya? Duduk di atas lutut. Duduk kayak tadi.
Nah, ndak nganjeng nih kan. Nah, gini juga ndak apa-apa, paham? Juga dikatakan duduk juga, udah. Cuman afdal dari semua jenis duduk itu yaitu iftiros. Hanya iftiros itu kaki kiri kita itu duduk di pantat, kita duduki dengan pantat kita, dan kaki kiri kita itu namanya iftiros. Menenganjengannya bukan iftiros, itu duduk, ya duduk sudah itu, paham ya? Nah lamun itu kan uzur sih. Lamun saya uzur ya diusahakan disempurnakan dengan iftiros. Paham ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga dalam iftiros ini perlu kita perhatikan, kan paling afdal duduk itu di sholat itu yaitu dengan iftiros selain di tahiyat akhir. Nah, kapan-kapan saja disunnahkan duduk iftiros itu, yaitu duduk yang afdal itu ada 4 tempat tempatnya. Nah, jadi duduk iftiros ini disunahkan di 4 tempat. Yang pertama yaitu ketika duduk di antara 2 sujud itu lebih afdal dengan iftiros, walaupun ngangkat kaki tadi itu ataupun dengan nyilang atau dengan tupang sila boleh saja. Tapi yang afdal iftiros duduk di antara 2 sujud seperti yang tadi itu. Kemudian yang kedua tahiyat awal itu duduk dengan iftiros, jangan tawarruk. Tawarruk itu tahu tawarruk? Nyelosopan naik kiri ente jok kanan, paham? Ya jurus tahiyat akhir itu sudah. Jangan, walaupun itu boleh tapi tidak seperti itu, enggak afdol, paham ya? Enggak afdol. Afdolnya kita mazhab Syafi'i itu di akhir nanti tempatnya, paham ya? Pertama ketika kapan iftiros itu dianjurkan, disunahkan, pertama ketika duduk di antara 2 sujud, yang kedua ketika tahiyat awal. Nah, tahiyat awal. Kemudian ketika duduk yang ketiga duduk istirahah. Tahu duduk istirahah? Nenta wah duduk istirahat nih. Apa duduk istirahat? Lamun 2 sujud sak kedua, duduk langsung taek duduk istirahat, duduk coba contohin. Tonton. Nah, sujud. Ini hitungan nih sujud terakhir ya, bukan naikna bareh duduk antara sujud enggak, sujud. Wah na buru duduk di antara sujud ke jangan taek no. Nah, Allahu Akbar, duduk. Nah, disunahkan duduk istirahat namanya. Ya, dia ini langsung tayak doang, tidak apa-apa, masih lagu itu mele mau kesempurnaannya. Ada namanya duduk istirahah. Yang biasanya enggak seperti ini, yang apa namanya? Enggak, kayak itu. Apa namanya? Coba ngangkat kedua adaan. Nah, duduk. Nah, duduk. Nah, gitu. Sesaat aja. Terus saya ngikut saya kayak seperti itu. Jadi beliau iftiros lebih bagus, tapi agak longgar dulu untuk tokol ngancang barangan betul langsung urusan iftirosnya kan malik tuh barang gitu. Tapi intinya di situ disunnahkan untuk iftiros ketika duduk istirahah, paham ya? Paham duduk istirahah? Ketika kita sujud yang terakhir, yang selepasnya nggak ada duduk di antara sujud, itu jangan langsung berdiri, disunahkan duduk. Bisa dengan yang kayak tadi, seperti yang bisa buat itu duduk di atas lutut kedua pantat kita, atau dengan duduk di antara 2 sujud atau iftiros. Mana yang lebih afdol? Yang paling afdol adalah iftiros. Paham ya? Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu duduk yang selepasnya tidak ada salam. Apa maksudnya? Duduk yang selepasnya tidak ada salam, seperti orang Orang masbuk 2 rakaat di sholat isya misalnya. Nah kan 2 rakaat terakhir itu dia posisinya masih ketinggalan 2 rakaat, tapi imam sudah sholat yang terakhir. Jangan sedang ikut imam tawarru. Side posisi dia dijak salam selepas no. Jadi malik taek, maka posisi dia duduknya di antara 2 sujud. Bukan tawarru. Kayak pertanyaan tuh acah yang berapa minggu yang dulu itu, kan ikut Nabi arahkan kita ikut imam, ya harus imam tawarruk, kita tawa, enggak, salah, tidak pengikut seperti itu salah, karena kita
bukan posisi selepas itu kita salam tahiyat kita, enggak, kita akan lagi berdiri, maka di sana kita enggak boleh tawarruk. Duduk kita duduk di antara dua sujud. Atau mungkin kita memang sudah sholat terakhir tapi kita enggak bakalan salam habis itu, tapi kita akan melakukan suatu amalan lagi seperti orang lupa kunut. Tahu ada lupa kunut sehingga dia mau melakukan sujud sahwi, itu pun posisi duduknya itu duduk di antara dua sujud. Coba praktekkan. Nah, ini posisinya sembahyang subuh wah terakhir. Lalu makan dia kunut, memang seperti ini diperintahkan. Ini itang wah ni si Bapak RT ini ya kelupaan kunut, jangan sujud tilawah. Maka ketika tahiyat akhir itu jangan tawarruk. Seperti ini duduknya, seperti ini. Nanti sobat sujud sahwi tokal dulu tokal fil alamin baca innaka hamid. Sujud sahwi dua kali. Nah selepas itu baru duduk tawarruk. Paham ya? Jangan tawarruk dari awalnya, karena selepas itu sudah tidak akan salam karena kita masih mau melanjutkan dengan sujud. Paham kan nih? Tuh aman paham? Nyebut baik. Ya paham ya. Jadi yang pertama itu kapan diperkenankan, disunahkan duduk di antara sujud itu yang pertama duduk iftiras itu yang pertama ketika duduk di antara dua sujud, itu jelas. Kemudian tahiyat awal, kemudian ketika masbu kita itu jangan ikut imam. Kalau memang kita ketinggalan rakaat ya kita duduk di antara sujud karena kita masih melanjutkan, mau berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat. Kemudian sholat duduk yang selepasnya nggak bakalan salam seperti tadi, mungkin kita lupa kunut atau apa tadi masbu. Nah kemudian yang terakhir duduk istirahah. Paham ya? Itu sedikit mungkin penjelasan sedikit mengenai duduk di antara dua sujud. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang tanyakan. Iya. Kebiasaan kan tahiyat awal itu kan. Kadang-kadang kelupaan itu duduk antara dua sujud kan, langsung ke sujud terakhir atau duduk terakhir tadi kan. Maksudnya lupa duduk di antara dua sujud. Ini rakaat kepira nih. Rakaat ke posisi duduk antara dua sujud. Posisi langsung lamun diingat langsung balik posisi. Lamun diingat. Oh ini posisinya duduk di antara dua sujud, ya lupa parane tahiyat. Lamun dengan lupa ndak ada bermasalah. Sudah don puasa Ramadan kemudian sudah mengelor bosah-bosah di awal tanggal sekian dia ada puasa, astagfirullah. Asalnya ada lanjutan puasa lagu udah masih lanjutan. Namanya orang lupa itu ndak kena hukuman. Dia sengaja lupa. Maksudnya mendiingat langsung rubah namanya. Apakah salah itu berdosa? Enggak, karena kita enggak tahu, karena kita lupa. Sama orang jima istrinya di bulan Ramadan, pengantin baru jimaan istrinya karena lupa, enggak kena hukuman, enggak kena dia bayar denda, tapi batal puasanya. Cuma enggak kena dia bayar denda yang berapa itu, puasa betul-betul enggak, karena lupa. Kalau batal puasa ya batal. Paham ya? Jadi seperti itu. Itu kalau posisinya seperti pertanyaan tadi. Kalau sudah ingat langsung, biasa kan itu sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah kan tidak mungkin karena imam yang kita ikuti. Dong gembir warna lamun temesa ada baca tahiyat terus imam jamaah ikut duduk dengan seperti yang diikuti imam, dan jarang terjadi kalau berjamaah. Biasanya sholat sendiri ketika kita duduk di antara dua sujud, tetapi kita lakukan tahiyat. Nah, jika kita ingat dan masih dalam keadaan sholat langsung dirubah. Tapi kelamanya Ustaz, ya karena sudah lupa itu tidak masalah.
Kan tidak boleh duduk di atas sujud lama-lama. Tapi ini kan tahiyat sudah baca dan itu sudah lupa, maka itu tidak dipermasalahkan. Namanya lupa itu di luar ikhtiar kita. Di luar ikhtiar kita. Makanya kita ini punya ikhtiar. Dengan ikhtiar kita itu kita dihukum oleh Allah. Lamun pegawaian-pegawaian di luar ikhtiar kita itu nggak dihukum oleh Allah. Paham ya? Nah, seperti apa contohnya? Ada dengan ibu-ibu menyusui, ibu hamil, ibu yang punya anak misalnya anak kecil, ibu ini tiba-tiba dicekek anaknya sampai mati, Nah ini dihukum gak ibu ini? Kalau secara hukum agama, hukum Islam juga dihukum gak? Dihukum karena dia sengaja membunuh anaknya. Tapi kalau ada ibu taruh bayinya di sini malam-malam tidur, tanpa disadari tindih anaknya sampai mati juga, itu juga dicekeknya mati, ini juga mati, tapi dihukum gak dia? Ibu ini dihukum gak? Enggak, karena matinya anak ini bukan ikhtiar dia. Kalau ditanya ibu sengaja tindih, enggak, saya enggak sengaja, enggak tahu apa-apa kok tiba-tiba saya tindih mati anak saya, enggak dihukum. Makanya kita itu diberi ikhtiar, ya dengan ikhtiar kita lah kita dihukum. Nah perkara-perkara yang kita tanpa sengaja, tanpa kesadaran kita buat, maka itu tidak dihukum. Paham ya? Nah, tetapi kalau dengan sengaja kita ikhtiar memang arah dengan mama lewat baita pisau tegacok dan itu hukum karena ikhtiar kita. Lagu lamun tidak jalan tol tengah but. Memang jalan tol itu enggak boleh ada orang lewat di sana. Jalan tol itu khusus mobil laju cepat, kok tiba-tiba ada orang kita tabrak, siapa yang salah? Hah? Orang yang jalan. Walaupun yang tadi bacok itu mati, itu juga mati, kita tabrak. Tapi yang dihukum, yang disalahkan, kalau yang tadi itu bacok itu dia, karena dia pada ikhtiar. Kalau tadi itu nggak ada ikhtiar, memang itu jalan di atas 100, itu kok tiba-tiba ada orang, ya salah nggak dihukum. Kamu sengaja nabrak? Enggak, tiba-tiba dia lewat. Nah, memang di jalan tol nggak boleh ada orang. Siapa yang dihukum? Yang ikhtiar yang sengaja itu. Itulah makanya kita itu diberi ikhtiar. Dengan ikhtiar kita inilah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Malah kita sehari sembahyang barang ngano lupa yang dia masalah gitu. Aku lah mudah sengaja, berarti sudah pihak syariat baru. Paham ya? Ya. Ada lagi? Ya. Ya. Coba ini yang kita tanya dulu, yang duduk di antara, yang kaitan dengan duduk di antara dua sujud ya. Nanti itu yang tahiyat akhir itu nanti ada pembahasannya. Iya. Iya. Rukun ya. Nah sekarang yang bahas ini. Yang bahas. Jadi yang rukun itu duduknya saja. Kalau bacaannya itu disunnahkan. Tapi di sini diajarkan oleh para ulama kita, jangan pernah sampai kita tinggalkan, walaupun ini sunnah ini baca 8 model doa di dalam duduk di antara dua sujud. Karena di semua sholat yang hanya doa itu di situ itu. Kalau ketika ruku itu bukan doa, itu apa? Memuji Allah. Ketika sujud memuji Allah. Ketika berdiri baca Al-Quran. Coba di tahiyat sholawat sama muji Allah juga. Yang ada doa itu duduk di antara dua sujud. Dan doanya itu dua luar biasa itu. 8 ini. Doa inti semua ini. Tapi kadang kita tahu artinya. Marah biasa sebenarnya itu betul-betul tawajuh itu, karena itu menghadap kepada Allah. Posisi kita di saat itu. Mohon minta kepada Allah. Rabbi ghfirli ya Allah, ampuni aku. Nah. Kemudian warhamni ya Allah, rahmati aku. Lagi itu kan dia tahu apa kenanya lebih pilih warhamni doang. Terus apa? Wajburni, jaga aku daripada segala bentuk kemaksiatan. Kemudian warfa'ani, angkat derajatku. Kemudian warzukni, beri aku rezeki. Kemudian beri aku petunjuk ke ya Allah. Terus wa'afini, ampuni aku. Kemudian wa'afani, dan nah ya. Coba kita renungkan doa itu. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Walaupun kita sholat kan kita nggak tahu sholat diterima atau nggak, sempurna nggak, tapi walaupun itu kita diperintahkan minta ampun. Karena kita ini lebih kefili orang.
Baru itu doa itu betul-betul kita hayati, doa inti itu di situ itu ketika kita sholat itu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Namanya kita ini kan di antara yang bikin rezeki kita itu sempit, kemudian hati tidak tenang, kemudian pikiran itu enggak jelas. Itu apa sebabnya? Apa? Dosa kita. Sayyidina Ali katakan, la yazalul bala illa bidzambin. Tidak akan datang ini bala di dunia atau dalam diri kita, keluarga kita, kecuali itu sebab dosa. Mesti sebab dosa sudah. La yazalul bala illa bidzambin. Tidak akan datang bala di dunia ini dalam mana saja kecuali dengan sebab dosa. Wala yarfa'uhu illa bitaubah. Dan tidak akan diangkat itu kecuali dengan kita taubat istighfar. Maka dalam tahiyat itu renungkan itu. Dalam duduk di antara sujud itu, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Paham ya? Tapi ingat jangan panjang-panjang direnungi sampai seukuran Fatihah batal masih. Pokoknya ditawajuhkan hati kita ketika Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Kemudian apa? Warhamni, ya Allah rahmati aku. Yang paling besar yang kita harapkan ketika kita hidup di dunia dan akhirat kita itu apa? Mendapat rahmat Allah. Kalau sudah rahmat Allah mengenai kita satu saja, itu selamat. Dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Makanya supaya betul-betul kita dapatkan rahmat Allah, ketika kita duduk di antara sujud betul-betul hayati Rabbighfirli warhamni. Kemudian yang kedua, wajburni. Apa itu wajburni? Allah selamatkan saya daripada aib-aib diri saya. Dan diri kita ini kan ada aibnya. Dari lisan kita ini sering gibah, dari mata kita ini sering lihat yang enggak-enggak, di telinga kita ini sering dengar yang enggak-enggak, tangan kita sering melakukan yang enggak-enggak, kaki sering langkah yang enggak-enggak. Ini kita hayati doa ini supaya Allah jaga ini panca indera kita ini, mata ini biar enggak kemana-mana, telinga ini biar enggak dengar yang mana-mana, lisan ini biar enggak macam gosip yang mana-mana, kaki tangan itu kita doa itu wajbur nih supaya Allah jaga panca indera kita ini. Kemudian apa? Warzuqni apa nih? Bighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ya Allah angkat derajat saya. Kita minta kepada Allah supaya Allah angkat derajat kita. Walaupun kita orang biasa-biasa, tapi kalau orang angkat derajat kita, kita akan dipandang lain di hadapan orang. Karena Allah, walaupun kita ini bukan pejabat, bukan ulama, tapi kalau doa kita ini diterima oleh Allah, orang itu melihat kita akan hormat. Walaupun itu berdoa, ini orang menunjukkan orang ini memang Allah angkat derajatnya. Kadang ada orang itu punya jabatan tinggi, tapi orang melihatnya sumpah gitu. Ya, tapi memang orang nggak angkat. Tapi ada orang ini biasa-biasa, tapi dia ini diangkat derajatnya Allah. Kita ngelihatnya biasa-biasa, tapi kita ngelihatnya itu segan. Itu berarti orang itu dia punya posisi di sisi Allah, diangkat derajatnya. Maka supaya itu, nah ketika kita duduk di atas, tanamkan ini warfa ini. Kemudian warzuqni, beri aku rezeki. Penting juga ini, minta rezeki penting. Karena kebanyakan kita ini kan korbankan agama kita, korbankan karena rata-rata karena rezeki. Kita sampai terbengkalai ibadah kita kan gara-gara cari rezeki. Makanya kalau mapan kita punya rezeki, insya Allah makanya doa ketika sholat itu, ketika itu warzuqni, ya Allah beri rezeki dengan hati kita, maka insya Allah Allah akan beri rezeki. Paham ya? Kemudian wahdini, ya Allah beri aku petunjuk. Kemudian wa'afini, ya Allah ampuni aku. Kemudian wa'afani, dan apa ini hampir mirip maknanya. Intinya itu semua di dalam doa yang duduk di antara sujud, doa-doa yang sangat luar biasa. Kita minta petunjuk ada di sana, minta rezeki ada, minta pengampunan, minta diangkat derajat, minta hidayah, minta ada semua. Makanya ketika duduk di antara sujud itu jangan anggap biasa-biasa begitu aja. Kita betul-betul renungkan, karena dalam semua sholat yang kita buat di sanalah tempat ada yang namanya posisi doa. Kalau yang lain itu ketika ruku sujud itu semua zikir. Kadang kita panjangkan ketika kita sujud. Memang tidak apa-apa, kita dianjurkan sujud doa bagus. Tapi ini yang inti, memang ada doa yang ada syariatnya itu ketika duduk di antara dua sujud, supaya kita betul-betul perhatikan. Paham? Boleh. Kalau sujud itu doa sangat-sangat dikabulkan juga. Tapi kadang kita fokusnya di sujud, di ini malah kita
Biasanya karena kita kurang tahu maknanya dan kita nggak pernah dengar juga penjelasannya mungkin dari guru-guru kita. Ketika kita tahu sekarang ini betul-betul ketika duduk yang sujud itu kita resapi dia, kita minta hidayah, petunjuk, rezeki, diangkat derajat, pengampunan itu betul-betul supaya kita mendapatkannya. Kalau ketika sujud itu diperbolehkan tapi di sujud terakhir, jangan sujud yang kedua ketiga. Terakhir itu memang disunahkan agak panjang kalau memang kita sholat sendiri. Kalau kita sholat berjamaah ya boleh saja, tapi jangan terlalu kelamaan ya, cukup baca doa untuk kita, orang tua kita, untuk muslimin sudah berdiri. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Tapi bisa ya. Oh. Nganjang tuh. Tetap ikut imam dulu. Lamun suwe nganjang dalam sampai melewati Fatihah tadi mubarakah sudah batal salatnya itu, karena di kitab itu disebutkan melebihi tahiyat atau Fatihah. Kalau dia itu dari imam ini, ngapain kita ikut imam yang salah? Tidak boleh nganjang dia imam itu nganjang. Berarti ini imam tidak pernah ngaji nih, maka kita tetap salat ruku sujud dalam keadaan posisi mubarakah, pindah dari imam. Tapi jarang yang sampai seperti itu kan, paling nganjang seberapa mungkin ngerayak atau ngelurusan apaan terus nyusut. Tapi kalau ada model seperti itu sampai kelewatan Fatihah, mungkin lihat belincak atau apa suwe nongok atau apa, atau mungkin lihat malaikat mungkin, ya sudah. Paham ya? Lamun udah ngikut batal, lamun sampai suwe lalu kelewatan sampai Fatihah. Ya, makanya ukurannya jangan sampai lewat Fatihah. Ukurannya sudah baca sampai Fatihah, kelewatan dari Fatihah atau tahiyat sampai tahiyat sebelum tahiyat kepada keluarga Nabi Ibrahim, Nabi itu, keluarga Nabi itu. Paham ya? Itu ukurannya sudah sampai, perkiraan sudah sampai ke situ kelewatannya, ya sudah mubarakah. Paham ya? Salat sendiri karena posisi imam ini sudah salah karena mungkin dia nggak pernah ngaji atau apa seperti itu. Ada ini. Salat sendiri yang 4 rakaat. Ya. Ya biasanya mungkin tidak ini selaput kan. Setelah 1 rakaat apa 2 rakaat kan mau duduk antara dua sujud datang keraguan. Ini baru 1 rakaat apa sudah 2 rakaat ragu. Ini mau kalau 2 rakaat kan harus duduk antara dua ya kayak awal kan. Datang keraguan. Ini 2 rakaat atau 1 rakaat. Nah kan begitu. Nah terus berbeda nih kalau ragu apakah langsung duduk tahiyat awal atau sebaiknya dulu apa sih rakaat apa sih rakaat. Jadi lamun masalah sholat ini kita lamun ketinggalan rupa rakaat itu di kitab-kitab fikih itu kita diperintahkan ngambil yang sedikit. Nah, sedikit. Kalau kita ragu-ragu ini 4 atau ini sholat 4 rakaat nih, sudah 4 atau 3 atau sholat maghrib wahana apa atau nih. Nah yang kita ambil yang sedikit. Seumpama nanti memang sudah 4 ya nggak masalah. Tetapi kalau kita ambil yang mana? Nah, kalau yang kita ambil lebih, misalnya pokoknya dalam ketinggalan seperti itu kita ambil yang kurangnya. Tidak apa-apa nanti hasilnya lebih. Jangan sampai sudah ragu-ragu nih, wah 4 rakaat atau 3 rakaat. Salam dan ternyata 3 rakaat, dia sah sembahyang udah jadi. Ada dengan sudah burun 3 rakaat, dia sah jadi. Lagu lamun dah ambil sekecet, wah paling ini 3 rakaat, udah tambah dakan 5 rakaat sah. Nah, paham ya? Nah, beda lamun dah lalu belanja beli pisang goreng. Nih wah 2 atau 4 akan kurang. Maka sambil terpilih. Saya paling luwe supaya ndak masuk ya 1 biji haram gitu. Wah ini paling telu udah cukup akan. Padahal 4 kan, berarti haram yang 1 masuk itu.
Itu kalau kita belanja ambil yang banyak. Bika 10 mungkin baik kita nak katakan telu. Tapi dalam ibadah kita ngambil yang sedikit gitu supaya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada kita apa yang kita kaji dan bermanfaat sehingga kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.